Shalom, selamat pagi saudaraku. Sejujurnya sedikit sekali orang Kristen atau manusia pada umumnya yang benar-benar mengalami Tuhan secara proporsional. Atau lebih jelasnya begini, sedikit sekali orang Kristen atau manusia pada umumnya benar-benar hidup sesuai dengan maksud dari keselamatan itu diberikan. Sangat sedikit saudaraku. Keselamatan diberikan supaya manusia dapat punya hubungan kembali dengan Allah. Sebetulnya itu diperdamaikan dengan Allah, maka otomatis kembali kepada rancangan Allah semula, itu artinya. Pertanyaannya, seberapa kita mengalami Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan yang harusnya diletakkan di dalam setiap gerak-gerik manusia, apalagi orang percaya. Aktivis gereja, pelayan jemaat, pendeta sering memaknai suatu peristiwa atau mengartikan suatu peristiwa sebagai tindakan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia mengakui bahwa dia mengalami Tuhan. Padahal seringkali hal itu sangat subjektif. Itu hanya pengalaman yang semu atau palsu saudaraku. Tapi bebas sih, itu orang tergantung opini mereka masing-masing memaknai setiap keadaan atau setiap kejadian atau tindakan di dalam mereka bergaul dengan Allah. Saya cuma mau katakan begini saudaraku, di dalam segala kejadian hidup Tuhan itu mau campur tangan. Dan dia campur tangan di dalamnya. Tetapi maksud Tuhan atau makna yang terkandung di kejadian itu seringkali tidak seperti yang dimaksud oleh manusia itu sendiri. Misalnya, begini saudaraku. Tuhan ingin mengajarkan kepada engkau dan saya di dalam kesulitan hidup, permasalahan yang menghantam kita. Tuhan ingin kau dan saya itu semakin mendekat kepada Dia sebetulnya. Semakin memegang kuat tangannya, semakin percaya penuh kepada Dia. Tapi ada yang salah dengan manusia. Seringkali mereka minta mujizat. Mereka minta pertolongan Tuhan dengan seakan-akan menghilangkan persoalan itu. Padahal persoalan itu diadakan supaya manusia itu semakin berkenan dan di titik ini kembali ke rancangan Allah semula. Dia berubah karakternya, mentalnya. Mau tidak mau dia semakin digocoh dengan keadaan, mereka semakin dekat sama Tuhan. Maka ketika dia mencari Tuhan, maka hikmat semua akan ditambahkan kepada dia. Maka levelnya naik, level pengertian akan Tuhan naik. Spiritualnya naik, karakternya berubah, maka dia lama-kelamaan bisa kembali ke rancangan Allah semula. Tapi akhirnya banyak orang yang tidak mau melewati itu, maunya diberi mujizat. Seakan-akan kalau mujizat itu diadakan oleh Tuhan, maka dia bisa berkata spiritualnya naik. Nah, itu yang jadi salah kaprah saudaraku. Maka kita harus percaya bahwa segala keadaan, segala kejadian itu di dalam kendali Tuhan. Amin saudaraku. Semua hal yang terjadi dalam diri kita itu di dalam sepengetahuan Tuhan, seizin Tuhan. Dan selalu ada maksud Tuhan di dalamnya. Tapi ada banyak orang Kristen yang tidak berani memaknainya. Karena setiap kejadian hidup pasti ada maknanya. Tapi seringkali orang memaknai dengan salah saudaraku. Bagi seorang pendeta seperti saya yang tidak harus berbicara mengenai Tuhan, maka pendeta akan merasa lebih berkualitas kalau memiliki kesaksian pengalaman bersama dengan Tuhan. Apalagi kalau sifatnya mujizat, spektakuler. Waduh, ironisnya itu seringkali menjadi nilai jual pendeta itu. Jadi dagangan saudaraku.
Tapi pada umumnya jemaat kurang atau yang miskin dengan pengalaman seperti itu, maka dia bisa tertarik dengan hal begitu. Dan itu menyedihkan. Padahal Tuhan hadir dalam hidup kita, tidak sedetik pun Allah meninggalkan kita. Tetapi kita tidak mampu menangkap maksud Tuhan di balik semua kejadian yang harus kita alami. Bahkan banyak orang yang masih meragukan apakah Allah sungguh maha hadir ya. Ketika masalahnya pelik sekali dan kalang kabut pikirannya, dia bisa bertanya begitu loh, apakah sungguh ya Allah itu maha hadir ya. Saudaraku, pagi ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita menjadi orang munafik. Kita itu punya unsur kemunafikan. Karena kita dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang biasa berdiplomasi. Kita terus yuk kikis sifat munafik kita supaya kita menjadi manusia yang tulus, natural, apa adanya, tidak usah bertopeng. Ya, apalagi munafik di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Menerima Yesus itu bukan hanya mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya itu, saudaraku. Tetapi menerima hikmat Tuhan yang diajarkannya, yang diperagakannya ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Lalu kita ekstrak dan kita lakukan dalam hidup kita. Maka pasti ada perubahan ajaib kalau kita menerima Yesus seperti itu. Karena setiap hari pasti ada berkat Tuhan. Dia pasti mengizinkan adanya kesempatan untuk kita bisa berbuat dosa. Tapi kiranya kesempatan itu tidak kita gunakan, sehingga Tuhan tersanjung dengan pilihan kita. Tuhan disenangkan dengan pilihan kita. Kalau tidak ada kesempatan berbuat dosa, kita tidak punya kesempatan untuk membuktikan cinta kita ke Tuhan. Benar gak, saudaraku? Maka dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya kita tidak bisa memberi ruang kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Di Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Jadi kalau kita berurusan dengan Tuhan, harus dengan segenap hati, saudaraku. Memang kita tidak langsung bisa dengan segenap hati sesuai dengan usia rohani. Tapi bertahap perjuanganmu akan terlihat kok, saudaraku. Tuhan melihat prosesmu. Tuhan melihat perjuanganmu. Tapi seiring berjalannya waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertumbuh, kita harus benar-benar semakin dewasa, saudaraku. Makanya kita harus terus mengenakan kodrat ilahi agar bisa disebut dengan man of God. Amin, saudaraku. Segala keinginan dunia, segala kedagingan kita harus mulai tanggalkan. Berproses, saudaraku. Tidak bisa terjadi dalam semalam, sekejap. Berproses melalui apa? Melalui itu masalah-masalah hidup, sekolah kehidupan. Nanti lama-lama kalau engkau benar-benar mau menyenangkan perasaan Tuhan, Tuhan Roh Kudus pasti tolong kok, saudaraku. Maka ikatan dosa yang harus kita lepaskan, Roh Kudus akan tuntun kita, akan memampukan kita. Kita ini adalah orang berdosa, orang rusak. Tapi kalau kita mau berubah, Tuhan pasti akan tersanjung dengan hal itu. Sampai kita bisa berkata, Bapa, aku mau seperti putra tunggalmu, serupa dengan putra tunggalmu Yesus. Wah, kita akan jadi ekstrim, saudaraku, dalam kesucian. Betul, dengan berbagai masalah kita tidak terikat apapun, tidak murung, tidak khawatir, kita tidak terikat dengan hobi-hobi. Wah, udah kita mau mengabdi saja kepada Tuhan. Maka fokus kita ke kerajaan Tuhan saja. Amin, saudaraku. Maka kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang akan menarik anggota keluarga kita, orang-orang dekat kita untuk datang ke Tuhan. Dia lihat perubahan hidup kita, sehingga mereka pun diselamatkan melalui diri kita.
Maka maknai semua kejadian hidup dengan sudut pandang ilahi, supaya engkau dan saya tetap kuat, tetap tegar, tidak salah, saudaraku. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang munafik, lain di mulut, lain di hati, lain di pikiran. Selamat pagi saudaraku, selamat berjuang ya. Tuhan memberkati. God bless you.